Berita top dan terupdate Liga 1 hari ini. Thomas Doll gabung ke Persebaya gantikan Paul Munster. Paul Munster sebut Persebaya kalah karena 10 pemain. Paul Munster diberi kesempatan 2 laga lagi. Persib berencana rombak skuad besar-besaran. Thomas Doll gabung ke Persebaya gantikan Paul Munster. Setelah pelatih Paul Munster kembali menelan kekalahannya melawan Persis Solo, kini mulai muncul desakan out yang disematkan kepada dirinya. Sebagai informasi, dalam 6 pertandingan beruntun di putaran kedua, Paul Munster gagal membawa Persebaya mempertahankan performanya. Semua laga berakhir dengan 5 kali kekalahan dan 1 hasil imbang. Buntut dari hasil minor itu, supporter setia bonek mania pun langsung mendesak out pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Mari kita ucapkan Paul Munster out. PM out, terima kasih. Paul Munster out. PM out, proses adalah ilusi kekalahan, tiada henti. Juara hanya mimpi. PM out, betah izin. Terima kasih Coach PM, semoga sukses di tempat yang baru. Tulis sebagian dari para supporter bonek mania. Setelah tagar Paul Munster out bergema di berbagai sosial media, adapun sosok pelatih yang kabarnya pantas menjadi pengganti Paul Munster. Sosok pelatih tersebut adalah Thomas Doll. Mantan pelatih Persija Jakarta itu dianggap layak menukangi tim bajul ijo, menggantikan Paul Munster. Namun meski demikian, supporter bonek mania harus menunggu kebijakan dari tim manajemen Persebaya. Berdasarkan Transfermarkt, peluang Persebaya mendatangkan Thomas Doll terbuka lebar. Pasalnya, pelatih asal Jerman itu belum memiliki klub alias masih menganggur. Sehingga dengan demikian, Persebaya dapat mendatangkan Thomas Doll dengan mudah. Bagaimana menurut supporter bonek mania? Setujukah Thomas Doll gabung ke Persebaya menggantikan Paul Munster? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Paul Munster sebut Persebaya kalah karena 10 pemain. Seolah tak mau mengakui kekalahannya, pelatih Persebaya Surabaya membeberkan penyebab kekalahan anak asuhnya saat menghadapi Persis Solo. Menurutnya, penyebab Persebaya kalah 2-1 atas tuan rumah Persis Solo disebabkan oleh perbedaan jumlah pemain. Seperti yang diketahui, Persebaya bermain dengan 10 pemain sejak di menit ke-53 setelah Gilson mendapatkan kartu merah. Buntut dari keluarnya Gilson dari pertandingan, Paul Munster pun mengungkapkan bahwa Persebaya kalah karena jumlah pemain. Namun meski demikian, pelatih asal Irlandia Utara itu juga tetap memberikan pujiannya kepada anak asuhnya. Ia mengatakan bahwa anak asuhnya sudah bermain cukup bagus karena mampu mencetak gol penyama kedudukan meski bermain dengan 10 pemain. Selamat Persis Solo, bermain dengan 10 pemain, kami bermain dengan baik. Kami mencetak gol untuk mendapatkan skor 1-1. Kita bisa melihat di akhir kami mengalami cedera yang berjalan dengan baik, sehingga para pemain yang kami miliki di sini adalah yang tersedia untuk pertandingan ini, kata Paul Munster setelah laga. Bagaimana menurut pendapat supporter bonek mania? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Paul Munster diberi kesempatan 2 laga lagi. Supporter bonek mania sudah kehilangan kesabaran setelah melihat tim kesayangannya belum pernah meraih kemenangan di putaran kedua ini. Dalam 6 laga yang dijalani, tim bajul ijo menelan 5 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Buntut dari hasil buruk ini, supporter bonek mania khawatir Persebaya bakal terdepak dari posisi 5 besar klasemen Liga 1 musim 2024-2025. Tak hanya supporter bonek mania, kekalahan beruntun yang diberikan oleh pelatih Paul Munster pun membuat manajemen Persebaya kecewa. Buntut dari hasil itu, manajemen pun memberikan ultimatum kepada Paul Munster. Manajemen masih memberikan kesempatan kepada pelatih asal Irlandia Utara itu. Namun kesempatan yang diberikan hanya 2 laga berikutnya,
yakni menghadapi PSBS Biak yang akan diselenggarakan pada Sabtu 15 Februari dan melawan Dewa United yang akan diselenggarakan pada Jumat 21 Februari. Jika kembali menuai hasil minor di dua laga itu, maka manajemen Persebaya tak punya pilihan, akan memecat mantan pelatih Bayangkara FC tersebut. Dengan hasil di Solo ini juga memperhatikan permainan Persebaya sejak memasuki putaran kedua. Manajemen Persebaya akan menentukan posisi Coach Paul Monster dalam dua pertandingan ke depan melawan PSBS Biak dan Dewa United, kata Chandra Wahyudi dilansir dari bolasport.com dari laman Persebaya. Patut kita nantikan apakah Paul Monster akan berhasil memperbaiki klasemen dengan memenangkan dua laga berikutnya. Bagaimana menurut pendapat supporter bonek mania? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Persib berencana rombak skuad besar-besaran. Direktur Utama PT Persib Bandung bermartabat Glenn Sugita menyampaikan pernyataan yang mengejutkan, di mana ia mengungkapkan bahwa akan merencanakan untuk melakukan perombakan skuad secara besar-besaran di musim depan. Adapun faktor yang membuat rencana perombakan tersebut adalah karena Persib ingin meregenerasi skuadnya yang kini dihuni mayoritas pemain tua. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau kita harus menurunkan usia, berarti kita juga memikirkan prestasi. Nah, ini yang menjadi PR buat kita, bagaimana menggabungkan antara usia kita tetap turunkan dan prestasi jangan turun. Tapi saya rasa kita berusaha mungkin 3-5 tahun ke depan. Itu mungkin usianya di tengah-tengah antara semua peserta Liga 1, karena sekarang kita paling tua. Tapi nggak bisa dalam 1 tahun, kalau dalam 1 tahun mustahil. Jadi berapa tahun? Planning kita proyeknya 3-5 tahun, kata Glenn Sugita. Bagaimana menurut pendapat supporter Bobotoh? Setujukah adanya perombakan skuad besar-besaran di Persib Bandung di musim depan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. 3 klub Liga 2 promosi ke Liga 1. Kompetisi Liga 2 musim 2024-2025 kini sudah memasuki tahap grup Champions, sekaligus memperebutkan tiket promosi ke Liga 2. Setidaknya ada 3 tim yang berpotensi akan promosi ke kasta tertinggi Liga Sepak Bola Indonesia. Berikut daftar klasemen sementara grup Champions Liga 2 promosi ke Liga 1. Grup X di posisi pertama PSIM Yogyakarta dengan total 9 gol. Kedua PSPS Riau dengan total 6 poin. Ketiga Persiraja Banda Aceh dengan total 3 poin. Keempat Delta Sidoarjo dengan total 3 poin. Grup Y di posisi pertama FC Bayangkara dengan total 7 poin. Kedua Persela Lamongan dengan total 3 poin. Ketiga PSKC Cimahi dengan total 2 poin. Keempat Persijap Jepara dengan total 2 poin. Berdasarkan klasemen tersebut, 3 tim yang diprediksi bakal lolos promosi ke Liga 1 adalah PSIM Yogyakarta, Bayangkara FC, dan PSPS Riau. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.